Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Okta Komaramawati dengan NIM 2203218138865. Dalam pertemuan kali ini, saya akan memberikan penjelasan terperinci mengenai instrumen tes. Apa sih instrumen tes itu? Instrumen tes merupakan alat yang di dalamnya terdapat kumpulan pertanyaan yang dirancang secara khusus dalam upaya untuk mengukur kemampuan siswa selama proses pembelajaran. Instrumen tes ini membantu guru untuk mengevaluasi bagaimana progres siswa mengenai kemampuannya, keterampilannya, dan banyak hal lainnya dalam proses pembelajaran, sehingga guru bisa memberikan masukan, feedback, dan lain sebagainya untuk hasil belajar siswa menjadi lebih baik lagi. Lalu apa saja komponen instrumen tes? Komponen instrumen tes biasanya terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada buku tes. Ini berupa buku ataupun lembaran yang di dalamnya memuat kompetensi dasar, indikator pembelajaran, kisi-kisi soal, ringkasan materi, dan beberapa soal terkait yang nantinya siswa itu diharuskan untuk mengerjakannya. Lalu ada lembar jawaban tes. Lembar jawaban ini berupa lembaran yang telah disediakan oleh penguji sebagai sarana siswa dalam mengerjakan tes. Biasanya kalau soalnya pilihan ganda, kita disuruh untuk menyilang ataupun melingkari. Kalau misalnya isi, kita membuat kalimat yang sesuai dengan jawaban yang harus kita tuliskan. Lalu ada kunci jawaban. Kunci jawaban ini memuat pembahasan dalam penyelesaian masalah pada tes. Jawaban dapat berupa huruf yang dikehendaki, misalnya kalau pilihan ganda ada A, B, C, D, atau E. Lalu ataupun kalimat singkat. Kalimat singkat jadi ini biasanya untuk esai ya teman-teman. Lalu fungsi dari kunci jawaban ini adalah untuk mempermudah proses pemeriksaan tes dengan mengedepankan penilaian yang subjektif. Lalu yang terakhir ada pedoman penilaian atau scoring. Ini memuat secara rinci keterangan mengenai pemberian skor pada soal yang telah dikerjakan oleh siswa. Misal kalau dia benar dapat 4, dia salah dapat -1. Kalau tidak dijawab, kosong, dan lain sebagainya. Masih ada tipe-tipe yang lainnya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis instrumen tes. Jenis yang pertama adalah tes intelijensi. Tes ini mengukur taraf kemampuan berpikir, terutama berkaitan dengan potensi untuk mencapai taraf prestasi tertentu dalam belajar di sekolah. Contohnya adalah mental ability test, intelligence test, academic ability test, ataupun scholastic aptitude test. Jenis data yang dapat diambil dari tes ini adalah kemampuan intelektual atau kemampuan akademik. Lalu selanjutnya adalah tes bakat. Tes ini mengukur taraf kemampuan seorang untuk berhasil dalam bidang studi tertentu, program pendidikan vokasional tertentu, atau bidang pekerjaan tertentu. Lingkupnya lebih terbatas dari tes kemampuan intelektual. Contohnya ada test of specific ability ataupun aptitude test. Nah, kemampuan khusus yang diteliti itu mencakup unsur-unsur intelijensi, hasil belajar, minat, dan kepribadian yang bersama-sama memungkinkan untuk maju dan berhasil dalam satu bidang tertentu dan mengambil manfaat dari pengalaman belajar di bidang itu. Misal tes bakat mengenai berbakat dalam hal musik, berbakat dalam hal olahraga sport misalnya ada berenang dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu jenis instrumen tes selanjutnya ada tes minat. Tes minat sendiri itu mengukur kegiatan-kegiatan macam apa yang paling disukai seseorang. Tes macam ini bertujuan untuk membantu seorang yang muda dalam memilih macam pekerjaan yang kiranya paling sesuai baginya. Biasanya disebut dengan test of vocational interest. Lalu ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini mengukur ciri-ciri kepribadian yang bukan khas bersifat kognitif, seperti sifat karakter, corak kehidupan emosional, sifat temperamen, kesehatan mental, relasi-relasi sosial dengan orang lain, serta bidang-bidang kehidupan yang menimbulkan kesukaran dalam penyesuaian diri. Nah, tes ini juga sering disebut dengan tes proyektif, di mana dia meneliti sifat-sifat kepribadian seseorang melalui reaksi-reaksinya terhadap suatu kisah, suatu gambar, ataupun suatu kata, di mana di dalamnya itu terdiri dari angkat kepribadian, yang mana meneliti berbagai ciri kepribadian seseorang dengan
menganalisa jawaban-jawaban tertulis atas sejumlah pertanyaan untuk menemukan suatu pola bersikap, bermotivasi, atau bereaksi emosional yang khas akan orang itu. Nah, tapi ada kelemahan nih dari tes proyektif ini, di mana dia hanya diadministrasi oleh seorang psikolog yang berpengalaman dalam menggunakan alat itu dan ahli dalam menafsirkannya. Jadi, tidak bisa digunakan oleh guru atau sembarang orang ya, jadi hanya psikolog saja yang bisa menerapkannya. Lalu selanjutnya adalah tes perkembangan vokasional. Tes vokasional ini mengukur taraf perkembangan orang dalam hal kesadaran kelak akan memangku suatu pekerjaan atau jabatan, vacation dalam artian ya, dalam memikirkan hubungan antara memangku suatu jabatan dan ciri-ciri kepribadiannya serta tuntutan-tuntutan sosial ekonomis, dan dalam menyusun serta mengimplementasikannya rencana pembangunan masa depannya sendiri. Nah, kelebihan dari tes ini itu meneliti taraf kedewasaan seseorang dalam mempersiapkan diri bagi partisipannya dalam dunia pekerjaan. Jadi lebih ke career maturity-nya. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada tes hasil belajar. Ya, ini yang bisa diterapkan guru di sekolah ya. Nah, tes ini itu mengukur apa yang telah dipelajari pada berbagai bidang studi. Jenis data yang dapat diambil menggunakan tes hasil belajar ini atau achievement test, ini adalah taraf prestasi dalam belajar. Nah, pada umumnya, kalau di sekolah-sekolah itu tes ini berupa soal. Nah, soalnya itu ada soal pilihan yang menjawabnya itu dengan pilihan ganda ataupun dengan menjawabnya dengan esai. Seperti itu. Lalu selanjutnya, saya memberikan contoh permasalahan kontekstual yang telah ada dan dipublikasi berupa artikel ilmiah yang sudah ada di jurnal-jurnal. Nah, waktu ini saya mengambilnya dari jurnal internasional. Artikel yang mau saya bahas permasalahan kontekstualnya ini berjudul The Analysis of Instrument Quality to Measure the Student Higher Order Thinking Skill in Physics Learning. Di mana dalam artikel tersebut, penelitiannya bertujuan untuk menghasilkan instrumen assessment Higher Order Thinking Skill atau HOTS yang valid dan layak untuk menjadi tolok ukur atau mengukur Higher Order Thinking Skill siswa dalam pembelajaran fisika. Dan untuk mencapai tujuan ini, peneliti menggunakan penelitian berbasis Research and Development atau R&D yang diadaptasi dari model pengembangan dari Gale and Borg tahun 1996. Nah, pada permasalahan yang dibahas dalam artikel ini, itu seringkali nih selama proses pembelajaran di penghujung hari atau di akhir pembelajaran nih, para siswa itu terlihat kurang bersemangat dan sering seiring berjalannya waktu mengantuk dan kehilangan fokus. Nah, siswa harus terlibat dalam banyaknya kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh guru untuk membangun suasana belajar yang kondusif, sehingga mereka terlibat dalam aktivitas dan kreativitas. Nah, masalah utamanya adalah bagaimana menghadapi proses pembelajaran yang tidak hanya terfokus pada guru sebagai transformer, tapi juga melibatkan banyak proses pengembangan untuk menjadikan siswa lebih baik dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta dalam setiap pembelajaran. Nah, dari permasalahan kontekstual itu, menjadi landasan dari peneliti dalam mengembangkan instrumen assessment higher order thinking skill, khususnya pada kelayakan dan validitas soal HOTS pilihan ganda. Nah, tujuannya itu bisa membantu siswa dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan transformasi pemikiran yang canggih dan progresif yang bermanfaat bagi masyarakat di negara. Nah, lalu dalam penelitian ini, itu instrumen assessment HOTS-nya itu menggunakan 20 soal fisika pilihan ganda berbasis kompetensi dasar yang dibagikan kepada 34 responden dengan menggunakan materi pembelajaran implementasi hukum dan konsep Newton yang telah dipelajari sebelumnya dan juga tentang kasus kontekstual. Nah, penelitian ini membuahkan hasil berupa instrumen asesmen yang layak dalam aspek validitas, reliabilitas, tingkat kesulitan, dan pembeda soal untuk digunakan sebagai instrumen alternatif pada penilaian HOTS siswa. Seperti itu.
Akhirlah video pembahasan saya kali ini mengenai instrumen tes. Terima kasih untuk teman-teman sudah mendengarkan dan menyimak video ini hingga akhir. Dan apabila ada pertanyaan maupun saran, bisa menghubungi saya di okta.2213218@student.um.ac.id atau di nomor handphone saya di 081249091020 atau bisa mengunjungi web blog saya yang membahas tentang assessment khususnya pada pendidikan fisika di www.learnassessmentwithokta.blogspot.com. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.